Caranya gimana baca sholawat? Terserah. Dari berbagai macam sholawat ada dua. Yang satu pakai segat insya'iyah, singkatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang satu pakai segat ikhbar, berita, sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Dongeng, berita, tapi maknanya, ya Rabb, berikan sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Sama, begitu. Terserah. Karena sholawat tidak ada cara tertentu. Bagaimana redaksinya? Terserah. Terserah. Baca sholawatnya, enggak dibatasi. Maka sholawat para aulia macam-macam, banyak ragamnya. Terserah, yang penting baca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat ini enggak ada syaratnya, enggak ada. Kalau puasa ada syaratnya. Kudu niat, kudu jangan makan siangnya. Kalau siangnya makan batal. Begitu. Sholat kudu wudu. Kalau enggak wudu sholatnya kagak sah. Tapi ibadah sholawat, ente punya wudu sah, ente kagak punya wudu sah, ente ngadep kiblat sah, boleh, ente belakangi kiblat sah. Begitu. Ente sambil puasa sah, ente kagak puasa sah, ente mau diri sah, mau duduk sah, mau tiduran sah, mau sambil nonton TV sah. Enggak ada syarat. Tuh hebatnya ini ibadah. Luas. Ibadah ini luas. Enggak banyak peraturan dan tidak ada bilangan tertentu. Enggak ada. Enggak ada. Mau sekali boleh, mau 2 kali boleh, mau 100 boleh, mau 1000 boleh. Terserah. Terserah ente. Baca sholawat. Satu ibadah yang tidak punya cara tertentu, syarat tertentu, waktu tertentu. Kalau sholat, kita mau sholat isya sekarang nih, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Belum waktunya. Kalau sholawat kapan aja, dari 24 jam Anda baca sholawat, silahkan baca sholat. Dan sholawat itu saudara menunjukkan ketinggian Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kita dongeng, coba perhatiin Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang Kreo, biar gampang aja dah. Begitu. Ente kudu baca sholawat sama Nabi. Itu sahabat nanya sama Nabi. Kata sahabat, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah. Nabi, di antara cara baca sholawat ini bagaimana? Nabi ajarin begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terjemahannya nih, biar kita ngerti. Ya Allah, kau saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat sama Nabi Muhammad. Apa maknanya? Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Coba pikirin nama kita, pikirin. Allah nyuruh kita, hai orang beriman, lu pada baca solawat. Mananya kita disuruh untuk baca. Kita nyuruh lagi, kita
Sama siapa? Sama Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maknanya, ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Loh, disuruh nyuruh. Kan disuruh, tapi nyuruh. Songong enggak? Disuruh nyuruh, songong enggak? Kagak. Ini satu-satunya ibadah yang disuruh nyuruh lagi. Ibadah yang diwakilin lagi, diserahin lagi sama yang nyuruh. Anda disuruh puasa, kutiba alaikumusiyam, Anda kudu puasa Ramadan. Ya Allah, kau saja yang puasa, gua ogah. Dosa enggak? Dosa. Sholatlah kalian, kau aja yang sholat, ya Allah, gua kagak. Dosa enggak? Tapi sholawat enggak? Sallu alaihi, pada baca sholawat. Ya Allah, kau saja yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu keagungan Nabi Muhammad. Karena kita tidak mengerti siapa Nabi Muhammad. La ya'rifu qadran nabi illa khaliqun nabi. Tidak mengenal ketinggian derajat Rasulullah kecuali penciptanya. Maka seakan-akan kita baca sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, saya umatnya Nabi, kelasnya ngaku-ngaku cinta sama Nabi, baru tahu tentang Nabi secuil. Kalau kau mah lebih tahu tentang kedudukan Nabi, yang pantas rahmat buat Nabi kau yang lebih tahu. Kalau saya mah nggak tahu takarannya, karena kebodohan saya ya Allah, saya nggak bisa baca sholawat. Kau saja dah yang ngasih rahmat, karena kau yang mengenal keagungan Nabi Muhammad, kau yang tahu ketinggian Nabi Muhammad. Wa kana fadlullahi alaika azima. Sesungguhnya ada anugerah Allah atas engkau Nabi Muhammad itu besar adanya. Bagaimana kita kalau mau ngasih orang, kita nanya, Bang, berapa pantasnya ngasih ustadz yang mimpin tahlil nih? Dia mau kasih pisang aja tuh, tahlil aja segitu cuman 3 kali tuh, yang tahu pantas. Lah kita kagak tahu ini sama Nabi berapa kadarnya di mata Allah. Balik engkau aja ya Allah dah, gua mau orang ngerti tentang Nabi, engkau aja yang lebih tahu. Kalau kita nggak tahu, makanya saya suka bimbing, jangan begini nih kalau Anda sambutan selanjutnya sholawat dan salam kita sampaikan, jangan kita mau nggak ngerti tentang Nabi, kurang pas, kita sampaikan kepada, jangan. Sholawat dan salam Allah sampaikan, kita mau dikit tahu tentang Nabinya dikit, Allah sampaikan, Allah yang tahu, jangan kita mau secuil tentang Nabi secuil. Orang Allah yang nyiptain aja bersolawat, masa kita kagak bersolawat sama Nabi? Rugi saudara. Keuntungan kita orang baca solawat, imtithalul awamir, menjunjung tinggi perintah Allah. Perintah Allah, mematuhi perintah Allah mendatangkan banyak manfaat. Kedua, keagungan daripada kita baca sholawat, tandanya kita menjadi orang yang dermawan. Alamatul jud was sakha. Sebab Sayyidina Husain
cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, al-bakhilu man idza dzukirtu lam yusalli alai. Orang yang pelit adalah orang yang aku namanya disebut, dia mulutnya ogah baca solawat kepadaku. Bakhil bahasa Al-Quran untuk orang gak zakat. Mani'uz zakat bakhil, orang yang enggan bayar zakat bakhil. Begitu juga orang yang enggan baca solawat, orang bakhil. Enggak ngerti terima kasih sama Nabi Muhammad, enggak paham seluruh nikmat yang diterima melalui wasithah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali muadzin menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita asik main HP, kita tidak mau baca solawat. Ada apa dengan diri kita? Alangkah pelitnya kita sama Nabi Muhammad. Kenapa baca solawat aja susah amat mulutnya? Ada apa dengan kita? Kalau kita pengen dikata dermawan, jangan bosan mulut kita untuk baca solawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baca solawat ini, saudara, membanyakkan rezeki kita. Inna kasratas salati ala nabi tanfil faqra. Banyak anda baca solawat sama Nabi menolak tekanan dana rendah. Apaan? Apaan? Tekanan dana rendah. Kalau dana rendah bakalan muncul darah tinggi, uring-uringan. Bener nggak? Baca solawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tidak. Kita baca solawat sama Nabi. Maka saudara, siapa orang yang pengen hidupnya bahagia, banyakin baca solawat sama Nabi. Tapi ngaji kita lagi berbicara angka 100. Bagaimana kalau kita baca solawat saban hari 100? Saban hari, enggak kurang dari 100. Apa keuntungannya? Ini ngaji kita malam hari ini. Jadi saya enggak panjangin, nanti takut keburu sampai jam 12 malam saya. Saya mau singkat aja. Apa keuntungannya bagi orang yang saban hari membaca solawat paling dikitnya 100? Kata Nabi kepada Imam Ali, ya Ali, man shalla alayya kulla yaumin aw lailatin mi'ata marratin wajabat lahu syafaati. Siapa orangnya yang baca solawat saban hari 100, tuh orang pasti mendapatkan pertolongan dariku, kata Nabi. Syafaat Nabi ini banyak. 70 diberikan di akhirat, 30 diberikan di dunia. Dari 30 yang nomor terendahnya kagak ngalamin bokeh. Itu terendahnya. Kalau kita kan tertingginya ya. Terendahnya, kalau orang baca sholawat 100 kagak bakal ngalamin bokeh. Beneran. Lihat teman-teman kita yang susah duitnya, sampai pinjol, dari pinjol ujung-ujungnya benjol karena sering-sering pinjol. Itu penyebabnya kurang mau baca sholawat sama Nabi Muhammad. Beneran. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi,
ngomong sama Nabi. Ini termasuk sahabat yang doyan baca sholawat sama Nabi. Dia nanya, ya Rasulullah, berapa dari 24 jam saya baca sholawat kepadamu? Seperempat waktu maksudnya, bukan seperempat jam. Seperempat waktu kah? Berarti kalau 24 jam 6 jam. Kata Nabi, ya terserah engkau. Kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Seperempat bagus, kau tambah cakep lagi. Setengahnya kan Nabi? Bagus, kalau kau tambahi lebih bagus lagi. Bahasa kita terserah engkau. 2/3 kah? Bagus, kalau kau tambah lebih bagus lagi. Kalau begitu hari-hariku kuhiasi dengan sholawat. Nabi bilang, idan tukfa hammak wa yughfar dambuk wa tuqdo hajatuk wa yuwassa' rizquk. Kalau ente udah demen banget mulutnya baca sholawat, kalau begitu kesusahanmu Allah hilangkan, dosamu Allah rontokin, hajatmu Allah wujudin, rezekimu Allah luasin. Coba sholawat, emang ini nggak ada tandingannya? Tidak ada tandingan. Sholawat 100 saban hari, saudara. Dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya kulla yaum mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah sab'ina fi dunyahu wa salasina fi sab'ina fi akhiratihi wa salasina fi dunya. Siapa orang baca sholawat kepadaku 100 saban hari, Allah wujudkan 70 kebutuhan dia. 100 kebutuhan dia, Allah tunaikan hajat dia 100 hajat. Kata Nabi, 70 hajat dia di akhirat, 30 hajat dia di dunia. Adnahal ham, paling rendahnya galau, pusing, bingung, diilangin. Kalau baca sholawat berapa? 100 saban hari, 100 baca sholawat. Itu Nabi yang ngomong. Bahkan Imam Nasai di dalam kitabnya Amalul Yaum wal Laila meriwayatkan hadis. Kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya kulla yaum mi'ata marrah kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Siapa orang yang baca sholawat kepada Nabi saban hari 100, Allah tuliskan ini orang terbebas dari neraka. Kalau tuari mati enggak masuk neraka. Yang baca sholawat 100 tuh enggak dicatat sebagai orang munafik, dan Allah kumpulkan bersama orang mati syahid di akhiratnya. Tuh kebutuhan kita baca sholawat. Ini penting, jangan enggak, penting. Bahkan Imam Ibnu Ghassan Al-Madani menyatakan siapa orang yang baca sholawat 100 minimal, tuh orang termasuk orang yang kontinu ibadah dalam sehari semalam, minimal 100. Saya didik kawan-kawan majelis biar pada berkah. Habis salam sholat saya tanemin tuh sama banyak anak majelis. Setiap habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. 100 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 habis salam sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 100 per sholat. Habis salam sholat, sebelum baca apa-apa, baca sholawat dulu 100. Biar tidak ngalamin susah hidup. Meskipun di zaman susah,
lebih supaya dapat syafaat Nabi Yuna Muhammad. Solawat tidak perlu ijazah, yang ijazahin langsung Allah. Anda nemu dari pasar jadi. Jangan tidak, saudara kudu banyakin baca solawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya saudara, solawat ini adalah kalau kita pengen dikasih bahagia, dikasih berkah, dikasih hidup senang, jangan bosan-bosan daripada baca solawat kepada Nabi Muhammad. Paling minim saudara baca habis dohor 100 sallallahu Muhammad, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Latihan. Imam Ad-Damiri meriwayatkan hadis, man shalla alayya kulla yawm 500 marrah lam yaftakir abadan. Siapa orang baca solawat kepadaku saban hari 500, dari mukanya demen kredit aja, dohor, asar, maghrib, isya, subuh 100, niscaya tidak ngalamin kefakiran, kemiskinan seumur-umur. Demi Allah, orang yang tukang baca solawat kagak bakal ngalamin susah hidup. Kalau kita morat-marit ekonominya, rumah tangganya acak-adut, banyakin baca solawat. Rumus, saya pesan bapak-bapak, ajarin bininya, ajarin anaknya, ajarin mantunya, sahabat Nabi sholat. Jangan kagak baca sallallahu alaihi Muhammad 100, 1 menit, tidak lebih. Kita di kelas itu agar supaya berkah hidup kita. Tapilah kalau sabanari saudara pengen luar biasa hidupnya, saudara usaha pengen melejit usahanya, maka saudara di luar habis sholat nih kalau bisa baca 100 supaya dapat syafaat besar dari Nabi. Berkahnya minta ampun, minimal 100. Jangan kagak di luar ini duduk di sejadah, duduk di luar habis sholat. Jangan kagak baca solawat khondak. Nih bacanya begini nih, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 100. Duduk di sejadah, ngadep kiblat. 100 sabanari duduk aja. Kalau Jumat dapetin paling dikit 300. Kalau syukur dapat 1000 bagus. Jumat aja 300 paling dikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa lil khandaq waftah lana minal khairi kullam mughlaq. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan kepada mereka yang terlibat, yang ikut andil perang Khandaq. Ya Allah, bukakan bagi kami segala macam yang tertutup dari rezeki, dari kesehatan, dari kebingungan nih, kesenangan, kebahagiaan yang masih tertutup, tolong dibuka ya Rob. Jadi sehingga dagang yang tadinya mandek jadi kebuka lagi, utang yang tadinya numpuk bingung bayarnya, Allah beresin sampai akar-akarnya. 100 duduk di sajadah, punya wudu, enggak usah ente sholat dulu, enggak apa-apa, duduk aja. Sabanari kasih waktu 100. Jam berapa? Terserah luasnya di jam berapa. Ajarin bininya, anaknya, mantunya, temennya yang ngeluh baca sholawat. Sot Khandaq. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ali walil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali walil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 5 menit, tidak lama. Ini kan banyak yang usaha biar nggak bingung. Ini hidup di zaman akhir. Zaman yang udah luar biasa. Bagi kita biar kita nggak kebingungan dalam hidup, baca salawat yang tadi 100 saban hari. Tapi habis salat ya sallallahu Muhammad 100. Pokoknya banyak baca salawat. Jangan kagak. Kita semua berhak bahagia, saudara. Allah lahirkan kita di jagat raya ini biar kita bahagia. Tidak ada cara buat bahagia kecuali deketin Nabi Muhammad. Caranya banyakin baca solawat sama beliau. Solawat. Enggak perlu ikhlas. Saudara riya boleh. Baca solawat depan rumah. Pakai tasbih yang kayak di Sunan Bonang. Yang gede tuh. Allahumma sholli Muhammad wa ala Allahumma. Enggak apa-apa. Diterima sama Allah. Adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Kontinyukan Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad, diterimanya udah pasti. Walaupun Anda riya, pasti diterima sama Allah. Walaupun Anda kagak ikhlas, diterima. Dari orang kafir, diterima. Pokoknya orang yang pengen beruntung, baca solawat. Orang yang bakal ditakdirin susah hidupnya, ama solawat, lidahnya susah, ama ngomel demen, ama nyanyi demen, solawat kurang mau. Itu alamat bakal susah hidupnya. Beneran, kebahagiaan semu yang dia dapat. Kalau dia pengen hidup bahagia, solawat sama Nabi. Amalan kita bisa diterima, bisa tidak sama Allah. Solat kita belum tentu diterima. Zakat kita belum tentu diterima. Sedekah kita belum tentu diterima. Haji kita, puasa kita. Tapi solawat sama Nabi pasti diterima. Dan ini paling penting bagi kita. Jangan kagak. Kata Nabi malam hari ini, siapa yang bersolawat kepadaku saban hari 100, berhak mendapatkan syafaatku. Syafaat Nabi itu di dunia, di kubur, di akhirat. Baca solawat. Habis sholat 100 semenit. Mengapain? Ingat nih sholat kita yang ngajarin Nabi Muhammad. Biar kita terhubung sama Nabi. Barkah hidupnya. Lihat teman-teman kita yang gemar baca solawat. Majelis ini saudara, kami tidak lain dan tidak bukan selalu menyuruh kepada jamaahnya untuk baca solawat sama Nabi Muhammad. Minimal kelas latihan sallallahu alaihi Muhammad 100. Habis sholat ngitungnya begini, tuh 2 3 4, 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 20 100. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi. Allah tidak kepengen nyusahin Anda, tidak pengen nyusahin mereka, asal engkau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Asal Nabi Muhammad ada di hati kita, sering kita sebut di lisan kita. Allah pengen nyusahin aja kagak, apalagi nyusahin. Kepengennya kagak kepikiran. Kalau kita baca solawat sama Nabi, apatah lagi 100 dapat syafaat Nabi. Ya Allah, bagaimana kita dosa seabrek kayak begini. Hari-hari kita lebih banyak dibanding lihat Quran sama lihat TV atau lihat WA. Lebih banyak lihat WA. Ngadepin pengadilan Allah di akhirat. Siapa yang mau bela kita? Siapa? Tapi kalau kita dapat syafaat Nabi Muhammad, yang tadinya kita mau masuk neraka, kagak jadi saudara, kagak jadi. Maka baca solawat. Saban hari 100. Duduk di sejadah,
nggak punya wudhu nggak apa-apa, lagi men nggak apa-apa, lagi junub nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Anda nggak bakal ngalamin susah, Anda nggak bakal ngalamin puyang hidup, Anda nggak bakal ngalamin galau, depresi, stres, kebingungan. Yang Anda tidak punya keturunan, Allah kasih keturunan. Asal serius minta sama Allah. Anda punya utang segede gunung, serius tangisi Allah lewat pintu kekasihnya, Allah beresin segede apapun itu. Ini sholawat. Karena itu saudara, jangan kita malas untuk baca sholawat. Pakai tangan aja. Kenapa nggak ngajarin pakai tasbih? Saya takut saudara kena angin. Kalau saya suruh saudara beli tasbih, nanti ada yang bilang, waduh mulai insaf nih, berhenti lagi gitu. Udah pakai tangan aja dulu latihan begitu. Udah pakai tangan. Yang penting habis sholat jangan tinggal tuh. Habis salam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 100. Saya pengen keluarga besar Darul Ma'wa semuanya pada berkah, kesehatannya berkah, keluarganya berkah, anak keturunannya berkah, usahanya makin berkah, rezekinya makin berkah, keluarganya berkah, anak keturunannya pada tinggi derajatnya. Anda jangan tinggal baca sallallahu Muhammad 100 habis salam salat. Amalin, 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 berkah, berkah, berkah. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin? Doa aja.